Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas riset operasi D yang beranggotakan Muhammad Randy Firmansyah dengan NIM akhir 3020, Fahrudin Amri Rohmatullah dengan NIM akhir 3055, Iqbar Syai Fadila dengan NIM akhir 3061, dan saya Dewi Fitriani dengan NIM akhir 3097. Permasalahan. Pada sumber masalah ini terdapat warehouse dan reseller yang sama-sama berjumlah 5. Warehouse mempunyai suplai yang digunakan untuk menyuplai barang. Reseller memiliki permintaan barang yang terus berbeda-beda. Permasalahannya adalah mencari biaya optimum dalam permasalahan transport. Permasalahan ini nantinya akan diselesaikan dengan metode last cost yang penentuan tabel optimumnya menggunakan metode stepping stone. Metode last cost merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan untuk dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Dalam mengatasi permasalahan dengan menggunakan metode ini, ada beberapa aturan yang memang harus kita ketahui. Antara lain, yang pertama, pilih sel yang biayanya terkecil. Kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Ketiga, pilih besar dari sel pertama yang dipilih. Keempat, sesuaikan kembali cari total biaya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Nah, dari sesuai dengan yang permasalahan tabel di atas, jadi di sini kita simpulkan bahwasanya nilai biaya terkecilnya adalah 500 berdasarkan tabel yang kita buat di atas ini. Nah, lalu di bawah ini adalah tabel lanjutan yang mana di situ sudah terisi dari supply dan juga demand-nya. Nah, di sini bagaimana mencarinya itu awalnya dimulai dari kita cari biaya terkecilnya. Nah, sesuai yang di atas ini biaya terkecilnya adalah 500. Nah, jadi 80 ini kita arahkan ke arah daerah yang memiliki biaya terkecil yaitu 500. Di sini ada 3 di demand yang memiliki biaya terkecil 500, yaitu 40, 110, dan 130. Nah, di sini yang akan pertama dilakukan pengerjaannya yaitu ke 110. Jadi 80 dikurangi dengan 110. Mohon maaf sebelumnya, ini dari yang 80 kita arahkan ke yang 40 dulu. Nah, di sini kenapa kita tulis 40? Karena yang dibutuhkan di demand-nya itu 40. Jadi 80 dikurangi 40 maka menghasilkan 40. Dan atasnya dikarenakan demand-nya udah habis, sudah terpenuhi, sudah terpenuhi 40, maka di atasnya itu disilang semua, dicoret. Lalu selanjutnya kita cari lagi ke biaya terkecil 500 lainnya, dan di sini kita temukan ada nilai 110. Nah, jadi sisa dari demand sebelumnya 40 itu kita lakukan pengerjaan ke nilai 110 ini. Jadi 40 dikurangi 110 maka hasilnya adalah 70. Dan 70 itu dituliskan di atas di bagian P1 G2. Kenapa berada di atas? Karena di atas ini adalah nilai biaya terkecil kedua setelah 500, yaitu 550. Nah, di sini 80 ini itu sudah habis.
dikarenakan pengerjaannya ke 40 dan 110 tadi. Nah, 110 tadi sisa 70 di bagian atas. Lalu kita ambil supply 75. Supply 75 ini sama seperti pengerjaan yang di bawah, kita kurangkan dengan nilai yang biaya terkecil kedua 550. Jadi 75 dikurangi 70. 70 ini terpenuhi dan sisa 5. 5-nya itu berada di depannya, yaitu di bagian P1 dan G3. Nah, lalu baik, di sini supply 75 ini kita pilih supply 75 tadi karena 550 adalah bilangan dengan biaya terendah kedua setelah 500. Nah, karena tadi di sini 110 sudah dikurangi dengan 80, dikurangi dengan 40, maka dia membutuhkan 70 lagi di bagian kebutuhan. Nah, maka supply 75 ini mengisi kebutuhan 70 tersebut. Maka di bagian 110 ini sudah tidak membutuhkan kebutuhan lagi karena sudah terpenuhi oleh supply 75 ini. Lalu selanjutnya kita cari biaya terendah setelah dari 550. Maka itu adalah 640. Di sini ada 3 kotak yang memiliki biaya 640. Karena 2 ini sudah terpenuhi atau sudah tidak membutuhkan supply lagi, maka kita ambil yang di sini. 640 yang ketiga di bagian P5 dan G3. Nah, di sini supply-nya itu 15. Maka supply ini mengisi dari kebutuhan 130 tersebut. Nah, jadi 130 dikurangi dengan 15, maka hasilnya adalah 115. Lalu selanjutnya kita gunakan cara yang sama, kita cari biaya terendahnya lagi. Di sini kita temukan yaitu 650. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, di bagian G1, G2-nya sudah terpenuhi, maka kita ambil supply 45 untuk mengisi ke kebutuhan 130 tersebut. Jadi 115 sisa dari pengurang kebutuhan yang diisi 15 supply di P5 dikurangi lagi dengan supply yang diberikan dari P3 yaitu 45. Jadi 115 dikurangi dengan 45 maka hasilnya adalah 70. Selanjutnya kita cari biaya terendah selanjutnya. Setelah 650 itu ada 800 maaf, ada 750. Nah, di sini kita ambil 750. Di sini yang memiliki dua bilangan 750 adalah G4 dan G5. Nah, di sini kenapa kita tidak mengambil 700? Karena di P3 tadi 700, supply 45 itu sudah kita gunakan semuanya untuk mengisi kebutuhan dari 130. Nah, jadi di sini kita mengambil 750. Maka dari itu kita ambil kebutuhannya 10. Kita ambil supply dari 135. Maka kebutuhan 10 tersebut diberikan supply 135, maka sisa supply tersebut menjadi 125. Lalu di sebelahnya ada biaya 750 juga dengan kebutuhan 80, diberikan supply 125, maka supply yang tersisa adalah 45. Dan kebutuhan dari 10 dan 80 sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah kita mencari biaya terendah selanjutnya. Setelah 750 ada 850. Nah, 850 itu di mana? 850 itu ada di bagian G3. Di yang bagian kebutuhan 130 tadi. Nah, di sini sisa dari supply 135 tadi 45 dan sisa dari kebutuhan 130 tadi ada 15 ditambah dengan 45, 60, maka masih ada 70 lagi. Dan di sini kita berikan supply 45, maka
Dari kebutuhan 70 tersebut dikurangi 45, yang tersisa adalah 35. Ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini sisa dari kebutuhan 130 itu adalah 65. Nah, 65 itu diberikan suplai 45 dari P2, maka hasilnya adalah tersisa 20. Selanjutnya, kita cari lagi biaya terendah. Kemudian setelah 850, di situ ada 1.400. Yang mana 1.400 itu ada di P2, P4. Yang P4 itu adalah memiliki suplai 20. Dan kebutuhan yang tersisa dari P4 dan G3 itu adalah 20. Maka 20 suplai itu diberikan ke kebutuhan 130 yang kurang tadi. Baik, selanjutnya, nah di sini ada hasil dari metode least cost ini terisi sebanyak 10 sel, yaitu P1G2, P1G3, P2G3, P2G4, P2G5, P3G3, P4G3, P5G3, P6G1, dan P6G2. Keadaan di atas ini sudah dibilang memenuhi aturan dengan jumlah sel yang terisi harus sama dengan M plus N min 1, di mana M merupakan jumlah sumbernya. N merupakan tempat tujuan biaya sementara, yaitu 6 plus 5 min 1 sama dengan 10. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada metode spinning stone. Jadi metode spinning stone ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan sebuah solusi optimum dari suatu masalah. Metode ini bersifat trial dan error, yaitu dengan mencoba-coba memindahkan sel yang ada isinya ke sel yang kosong. Beberapa hal penting yang perlu disebutkan dengan penyusunan jalur stepping stone, yaitu satu, arah yang diambil baik searah maupun berlawanan arah dengan jarum jam adalah tidak penting dalam membuat jalur tertutup. Kedua, hanya ada satu jalur tertutup untuk kotak kosong. Ketiga, jalur hanya mengikuti kotak terisi kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Keempat, baik kotak terisi maupun kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Kelima, suatu jalur dapat melintasi dirinya. Keenam, sebuah penambahan metode stepping stone ada. Keenam, sebuah penambahan dan sebuah pengurangan yang sama besar harus kelihatan pada setiap baris dan kolom pada jalur itu. Sedangkan untuk aturan siklus dari metode stepping ini adalah yang pertama, suatu siklus perubahan pengalokasian tidak boleh mengubah nilai penawaran dan peminatan. Kedua, dalam suatu siklus hanya boleh terdapat satu kotak kosong atau variabel non-baris yang terlibat. Ketiga, suatu siklus berawal dan berakhir pada kotak yang sama. Keempat, hanya boleh ada dua kotak yang berurutan yang terlibat yang terletak pada baris yang sama. Jadi pada metode stepping stone ini pengujian didasarkan pada hasil perhitungan perubahan biaya dari siklus. Jadi pada metode stepping stone ini pengujiannya didasarkan pada hasil perhitungan perubahan biaya dari siklus yang intinya adalah untuk mencoba mengalokasikan pada kotak yang kosong. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih untuk Dewi. Mungkin akan saya lanjutkan mengenai stepping stone ini. Jadi barusan kita oleh Amri sudah dihitung dari hasil apa yang dibutuhkan dengan suplainya.
Nah, di sini juga ada beberapa kotak-kotak kosong. Nah, untuk stepping stone sendiri kita akan menghitung dari kotak-kotak yang kosongnya tersebut. Untuk rule-nya atau apa ya namanya kayak persyaratannya tadi sudah dijelaskan oleh Dewi, yaitu kita harus membuat suatu garis di mana startnya itu pada kotak kosong dan finishnya pada kotak kosong yang sama. Nah, tapi kita harus melewati kotak yang berisi yang sudah ada isinya. Jadi mungkin akan saya beri contoh langsung. Oke, saya akan menggunakan agar sedikit agak ke atas. Akan coba saya gambar sedikit. Oke, jadi di sini ada titik kosong, ada kotak kosong. Jadi kita harus cari stepping stone di kotak kosong ini. Jadi di sini kan koordinatnya P1 G1. Cara mencarinya itu kita harus melewati kotak-kotak yang berisi dulu. Jadi kalau kita dari sini, nah lalu akan turun ke sini menuju kotak ini. Karena di sini ada isi 40. Kemudian akan lanjut pada kotak P6G2 dengan isi 40 juga. Nah, lalu naik lagi ke atas di kotak P1G2 dengan isi 70. Nah, di sini kan sudah kelihatan ya kalau ini membuat suatu garis di mana startnya di kotak kosong ini dan finishnya juga di kotak kosong ini. Seperti itu cara kerjanya stepping stone. Nah, kemudian kita cari nih dari kotak yang awal dari P1G1, lalu kita urutkan dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Jadi yang pertama kita cari adalah P1G1, kemudian P1G4, P1G5, lalu kita turun ke P2 ke G1 dan seterusnya sampai P6 ke G5. Untuk proses pencariannya dan juga jalan tertutupnya kita sudah rangkum seperti yang ada di bawah ini. Coba agak scroll ke bawah. Oke, jadi di sini sudah disiapkan kotak kosongnya. Jadi yang tidak berisi kotaknya. Nah, itu ada pada koordinat P1G1 yang sudah saya contohkan tadi. Di situ kita melewati P1G1, kemudian pergi ke P1G2, lalu ke P6G2 itu turun ya, lalu kita kiri P6G1. Nah, tapi ini ada perhitungan kosnya nih. Nah, untuk perhitungan kos, kita mengikuti angka yang ada pada pojok kanan dalam kotak itu. Coba di scroll ke atas lagi. Agak ke atas, oke. Terima kasih. Udah. Nah, jadi di sini kan dalam P1G1 kan ada kosnya, yaitu 550. Nah, untuk jalan P1G2 akan berarti ini ya. Itu ada kotak lagi. Nah, itu 150. Nah, itu kita tambahkan ya. Oh, ini ada sedikit kesalahan ya dalam perhitungan dan jalan tertutupnya. Jadi sebenarnya ini ini 550 ya. Ini 550, ini benar 500, lalu ini 500 lagi. Mungkin ada sedikit typo dari kita. Jadi intinya seperti itu caranya. Oke, lanjut ke bawah lagi. Nah, jadi kalau sudah kita menentukan jalan tertutupnya, kita hitung perhitungan kosnya. Jadi tadi kan ada 550, 500, 500, 550. Nah, itu menggunakan apa ya? Jadi kayak ada selang-seling, ada apa namanya? Alurnya. Jadi untuk yang pertama itu kita kasih plus, lalu kos yang kedua itu kita kasih min. Jadi selang-seling gitu. Jadi plus min plus min plus min lalu kita jumlahkan. Nah, dari yang P1G1 ini mendapatkan hasil sama dengan 0. Begitu juga dengan yang lain. Kurang lebih sama. Nah, tapi ada sedikit kekurangan di sini pada kolom P4G4. Coba scroll ke bawah di mana hasilnya dari ini adalah negatif, dan hasil negatif ini yang membuat
sedikit adanya error, dan mungkin untuk errornya sendiri akan dilanjutkan oleh teman saya di belakang. Oke, bisa langsung scroll ke bawah. Oke, selanjutnya di percobaan pertama ini tadi kan ya stepping stone ini terdapat sel di mana hasilnya itu nilainya itu adalah negatif. Nah, karena nilainya negatif di sini kita harus bisa merubah bagaimana nilai negatif itu bisa bernilai positif kembali. Nah, oleh karena itu kita melakukan perhitungan ulang dengan angka-angka yang telah tersedia di jalur yang telah dilewati, yaitu jalur P4G4. Nah, dari jalur itu kita mencari nilai terkecil pada jalur yang bernilai negatif pada tabel yaitu 10. Nah, kenapa nilainya 10? Mungkin tadi kan di pada coba ke atas di tabel yang tabel atasnya lagi gambar. Nah, di sini kan tadi kan P4G4 itu kan ada di sini. Nah, untuk jalur ini biar bisa titik awalnya sini untuk kembali ke sini lagi kan melewati jalur ini sama ini. Nah, karena di awal ini memiliki nilai positif, lalu di sini adalah negatif dan di sini positif dan di sini negatif seperti yang dikatakan oleh teman saya tadi yaitu apa ya? Silang-silang. Jadi di sini kita mencari nilai terkecil dari negatifnya yaitu yang di sini 20 10. Berarti kita antara 20 dan 10 ini nilai terkecilnya yaitu 10. Mungkin turun. Nah, di sini maka yang terjadi yaitu P4G4 itu merupakan yang nilainya tadi adalah 0 itu akan di plus ditambah 10 dengan nilai terkecil 10 ini, lalu yang di bagian P2G4 ini merupakan apa nilainya itu 10 itu dikurangi dengan 10 yaitu 0 dan P2G3 itu adalah nilainya 45 lalu ditambah dengan 10 dengan sehingga hasilnya itu menjadi 55 dan P4G3 itu nilainya yang awalnya 20 itu dikurangi dengan 10 yang hasilnya menjadi 10. Nah, sehingga penyebaran transportnya itu berbeda dengan yang awal tadi. Nah, akan menjadi seperti ini, seperti gambar di bawah ini. Nah, tadi kan di sini itu merupakan nilainya 45. Nah, kenapa kok 55? Ya karena ini tadi ditambah dengan nilai terkecil, nilai negatif terkecilnya yaitu 10. Nah, sedangkan tadi P4G4 ini kan nilainya kosong. Nah, karena di sini kosong tadi menyebabkan sebuah nilai yang negatif, nah, maka dari itu di sini 0 akan ditambah dengan 10 sehingga di sini menyebabkan sebuah tambahan nilai yang awalnya tadi value-nya 0 sekarang menjadi 10. Dan untuk value yang ada di P2G4 ini tadi adanya awalnya 10 itu dikurangi dengan 10 menjadi 0 sehingga tidak terisi kembali. Oke, mungkin gua. Nah, untuk sel-sel kosongnya ini sebenarnya hampir sama seperti yang dikatakan Iqbar tadi yang sebelumnya. Nah, namun perlu kita ketahui lagi bahwasanya di sini sudah di percobaan kedua ini sudah tidak ada lagi yang namanya nilai selnya itu bersifat negatif karena tadi sudah ada perubahan transport yang dimana menyebabkan ada perubahan sel juga yang akhirnya kita bisa menemukan nilai positif. Nah, di sini karena tadi kan nilai negatifnya kan 100 min 100. Nah, akhirnya di P2G4-nya ini terdapat nilai 100 dan hasil keseluruhan selnya itu tidak terdapat nilai negatif. Nah, pada perhitungan di atas ini ternyata kan memang tidak ada nilai negatif pada setiap selnya. Nah, hal ini bisa dikatakan tabel optimumnya itu telah diperoleh dan dengan biaya optimumnya yang didapat adalah yaitu 70 dikali 550 ditambah 5 kali 550 tambah 55 dikali 850 dan tambah 80 kali 350 dan seterusnya ini sehingga biaya optimumnya yang dihasilkan yaitu 252.850.
Oke, mungkin segitu dulu presentasi dari kelompok kami mengenai transport. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.